Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Lagi Viral. Dan saat ini Furi ingin membahas tentang pesugihan Kumantong. Kenapa Furi terus-terusan membahas hal tersebut? Karena banyak sekali pertanyaan baik melalui DM maupun YouTube kepada saya bahwasanya banyak sekali rumors di luar sana Kumantong atau Luktep ini merupakan pesugihan. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di YouTube channel saya bahwa Luktep ini merupakan anak asuh yang apabila memang mereka cocok dengan kita dan kita asuh dengan baik, mereka akan memberikan keberuntungan. Tetapi supaya lebih jelas, mari kita berbicara langsung dengan salah satu penjual amulet di daerah Sumatera ya, di Medan. Oke, kita akan bicara sama Thailand Mulet Center. Halo. Halo Thailand Mulet Center. Ya. Terima kasih Kak Furi. Ya, akhirnya kita bisa chit-chat secara langsung dan itu ada kembarannya Ming di situ ya. Salah satu Luktep dari Lersi Songkit ya, favorit banget deh kalau dibawa penelusuran. Oke, tapi kita bukan mau ngobrolin Ming, kita mau tanya nih sebagai pelaku penjual amulet, apakah benar dengan Kumantong, Luktep, amulet ini maka itu bisa dikatakan sebagai pesugihan gitu? Karena menurut sebagian orang seperti itu gitu. Nah, menurut Koko selaku penjual bagaimana? Ya, terima kasih Kak Furi atas kepercayaannya kepada kita. Mohon dibantu apabila kita ada salah ya. Kita juga masih belajar. Jadi begini Kak Furi, kalau Kumantong ini sebenarnya anak asuh. Jadi dia lebih seperti anak asuh, gimana kita punya anak asuh yang di alam manusia, demikian juga dengan Kumantong. Jadi Kumantong itu dia bukanlah pesugihan, dia bukanlah yang kita suruh kerja seperti tuyul. Dan yang paling penting Kumantong itu tidak boleh disembah. Karena Kumantong itu adalah anak yang bisa kita asuh, yang kadang kalau mereka buat salah kita juga bisa marahin. Jadi mereka itu bukan seperti tuyul yang punya tujuannya hanya berbuat yang tidak baik. Mereka itu unsurnya lebih kekeluargaan. Jadi jauh dari iya benar. Jauh dari pesugihan, jauh. Jauh ya. Oke, jadi belum tentu juga kalau kita punya Luktep atau Kumantong kita otomatis bakalan kaya raya ya, tetap harus kerja berarti ya. Iya. Kalau rezeki Kak Furi seperti kita ketahui bahwasanya rezeki itu datangnya dari atas, dari Tuhan. Tidak ada yang menentukan rezeki kita selain daripada Tuhan. Jadi kalau Kumantong dia hanya sebagai anak di alam gaib, itu kadang memang dia bisa memberikan tanda-tanda ke kita. Contohnya perasaan kita itu kok pingin jumpa ini orang ya gitu. Nah tiba-tiba kita ketemu. Nah si Kumantong ini bisa dia melihat di mana kekurangan orang tuanya, baik secara finansial maupun menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat, itu memang ada. Tapi kalau secara titik untuk langsung menjadi kaya itu enggak. Malah kita Kumantong itu harus diurus, dirawat. Iya. Seperti jadi buat kalian yang sering tanya-tanya tuh sama Kak Furi kalau punya Kumantong bakalan otomatis jadi kaya atau enggak. Nah, ini ada option juga nih dari penjual Luktep atau Kumantong bahwa kalau memang mau kaya ya tetap harus kerja karena rezeki itu dari Tuhan gitu. Justru kalian juga harus bisa ngasuh gitu supaya mereka bisa merasa dikasihi dan kasih keberuntungan lah, bring luck gitu buat kita. Kayak gitu ya, Ko ya. Benar. Kalau sekarang yang paling digemari itu jenis apa sih gitu, dan rata-rata tujuan orang itu kenapa ngadopsi Kumantong? Kalau sekarang ini itu ada dua. Satu Kumantong yang paling favorit dulunya memang dari Lumpuyem. Cuma Lumpuyem kan sudah berpulang ya, sudah meninggal. Jadi sekarang banyak yang favorit itu dari Lersi Sompit. Dan satu lagi yang paling favorit sekarang itu dari Longkomuni Udon.
Cuman dari Lungpu Muni Udon itu masih terkendala dari pengiriman ya dari Thailand ke Indonesia. Itu yang paling favorit sekarang. Oke. Itu fungsinya biasanya untuk apa aja? Kebanyakan fungsinya sebagai teman kita, pendamping. Nah, apabila kita cukup memberikan kasih sayang, spirit ini sebenarnya nggak ada yang jahat. Spirit itu selalu dimanfaatkan manusia kan. Jadi dekat dengan mereka, mereka juga bisa mencurahkan kasih sayang sama kita. Mereka akan membuka jalan di mana apa-apa yang kita sangkut, yang nggak berhasil, yang terkendala, itu mereka pasti bantu tanpa kita suruh. Itu kelebihan daripada Kumantong itu sendiri. Karena dia anak angkat, anak akan membantu orang tuanya. Oke, ya. Nah, kita pengen tanya nih, ada nggak sih orang yang memang secara sengaja minta dibuatkan khusus gitu luktep atau kumantong untuk menyerang seseorang gitu dengan perantara arwah gitu? Banyak Ya. Banyak, tapi itu kita tidak pernah kabulkan sebab kumantong yang kita bawa ke Indonesia umumnya kalau kita bilang itu kumantongnya sudah sekolah. Jadi sebelum dia dibutuhkan, itu ada proses beberapa bulan. Mereka tuh dikasih wejangan dulu. Diberikan mana anak yang bisa, mana anak yang belum bisa. Kalau anak yang belum bisa itu nanti diletakkan dulu di luar. Anak yang udah bisa itu di wejangan sudah cukup, mereka dikasih bekal ilmu. Sehingga mereka itu nantinya kalau mengikuti si pemilik, pengasuhnya, mereka itu nggak kerjaannya cuma duduk dan nangis. Nah, jadi memang harus ada proses dan itu prosesnya kita nggak bisa request ke sana. Artinya kita mau ini untuk nyerang dan mereka juga nggak kasih. Iya, jadi statement bahwa luktep ini merupakan blessing dolls itu memang benar ya. Jadi sudah di blessing, disumpah supaya mereka menjadi good spirit gitu ya. Iya, benar. Iya, jadi kalau yang di luaran sana bilang takut gitu, seperti ini bonekanya takutnya isinya santet gitu. Ya kalau misalnya isinya memang santet atau tuyul, saya sudah jelaskan kan saya nggak mungkin bawa, apalagi saya sering perform di televisi gitu. Kan malu gitu ya kalau dilihat orang isinya ternyata tuyul atau santet gitu. Oke. Iya, saya mau nanya nih, suka dukanya nih mengurus kan sebelum terjual kan pasti ada suka duka. Suka digangguin nggak? Iya, Ibu Kak Puri, begini. Setiap kumantong yang sebelum masuk ke rumah itu kita kasih wejangan terlebih dahulu. Artinya kita kasih sampaikan bahwasanya di rumah ini ada siapa-siapa saja yang tidak boleh diganggu. Contohnya di rumah saya ini ada satu ruangan khusus yang di mereka ini nggak keluar dari ruangan ini, karena saya sudah sampaikan ke anak-anak jangan keluar dari ruangan ini, jangan mengganggu orang, dan biasanya kalau kita sampai ke rumah itu kita kasih tahu mereka itu menjadi anak asuh kita dan tinggal di jalan apa, rumah kita itu misalnya jalannya apa, kita kasih tahu sehingga mereka itu tahu bahwasanya mereka itu adalah anak asuh dan tinggal sama kita. Dan yang paling penting adalah kita gunakan bahasa kita sehari-hari. Kalau kita gunakan bahasa sehari-hari, anak akan mengerti. Seperti anak juga manusia, mereka juga akan cepat belajar bahasa kita. Itu mudah untuk kita nasihati. Kalau kita nggak pernah ngomong, nggak pernah kita ajak cakap, dia nggak ngerti bahasa kita, itu sulit. Iya, jadi dengan otomatis mereka juga bisa menyesuaikan diri ya sama bahasa sehari-harinya kita ya. Iya. Nah terus kalau yang tidak indigo, kan sekarang juga banyak banget anak-anak yang nggak punya sixth sense tapi sama pengen ngadopsi kumantong. Nah sarannya apa nih supaya mereka bisa connecting dan dekat sama luktepnya? Nah kalau anak-anak yang tidak punya sixth sense itu kita selalu memberikan informasi yang benar ya. Seperti kita ketahui sekarang kan banyak sekali Instagram yang tiba-tiba menjadi indigo. Jadi selalu kita sarankan kalau mau cari informasi yang benar itu langsung aja ke Kak Puri. Kita selalu hanya rekomen ke Kak Puri saja. Karena dari Kak Puri itu
menjelaskan yang benar dan tidak memikirkan keuntungan. Karena banyak sekali yang kita lihat di luar dari segi finansial, mereka itu memberikan input-input informasi-informasi yang salah, boneka pesugihan. Banyak lagi yang mereka sendiri tidak pernah terjun langsung ke Thailand untuk mengambil barang ini ke Indonesia, tapi mereka bisa menjudge bahwasanya ini adalah pesugihan, ini adalah segala macam gitu. Jadi ini sebetulnya banyak musiman yang orang menjadi indigo dadakan. Selalu kita nasihati, carilah Kak Turi yang benar. Jadi biar jalan mereka itu nggak salah. Ya, nah tapi kalau orangnya mau ngurus karena kesepian gitu kan bisa ya, yang nggak indigo juga ya? Bisa sekali. Bisa ya? Sekali. Tidak masalah. Tetap diajak komunikasi berarti kan? Iya. Menggunakan bahasa kita sehari-hari. Oke, ya nanti kita pengen lihat dari video nih kira-kira koleksinya Thailand Mulet Center seperti apa. Cuman memang sekarang karena kondisi lagi stay home, jadi udah jarang ke Thailand, maka koleksinya udah mulai berkurang gitu ya. Biasanya banyak banget. Saya juga ada request juga belum ada nih, belum datang ke request. Belum nyangkut masih semua Kak, masih nyangkut semua. Belum, nanti lewat ini corona masuk semua. Oke. Terima kasih ya Pak Andi dari Thailand Mulet Center. Ya. Mudah-mudahan. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, kita balik lagi ke Furi ya. Jadi teman-teman, tadi kita udah ngobrol sama Thailand Mulet Center ya. Kenapa saya rekomen? Karena kan saya tidak hanya menjual sesuatu yang ini lucu, ini bagus, ini murah gitu, tetapi saya juga belajar dari pengalaman ya. Bahwasanya setelah beberapa kali saya mendapat look tab ya, karena memang saya senangnya look tab ya. Jadi ada macam-macam ya teman-teman, ada yang amulet ya, kalung gitu, ada yang kecil juga kayak tikming yang udah saya jelaskan di boneka arwah ya, ada juga yang sebesar gini ya. Nah, sebesar rune gini, ini kan lucu ya look tab. Nah, kebanyakan bikinan dari Lersi Sompit atau lersi-lersi lain di Thailand itu memang sudah disumpah menjadi good spirit. Dan tadi Furi memang bertanya kepada Thailand Mulet Center karena Furi ingin ada second opinion dari orang yang memang mengerti tentang amulet dan tentang kumantong, karena dia kan salah satu penjual yang juga memang resellernya banyak di seluruh Indonesia. Jadi yang paling pertama adalah kita tetap harus bekerja, dan rezeki itu yang memberi adalah Tuhan ya, bukan look tab, bukan kumantong. Jadi jangan salah arti. Lalu apakah orang-orang di luaran sana yang berstatement bahwa ini merupakan pesugihan atau tuyul, saya minta mereka untuk sedikit mereview omongannya, karena selama Furi pegang look tab atau kumantong sama sekali mereka belum pernah nyuri uang gitu. Jadi mereka memang sudah disumpah di sana di Thailand untuk sambil menumpah untuk menjadi good spirit, diasuh dengan baik dan membawa keberuntungan gitu ya. Oke, kayaknya itu dulu penjelasan dari Furi di segmen lagi viral tentang pesugihan kumantong ya, kumantong dalam bentuk look tab ataupun amulet atau jimat dan lain sebagainya, karena banyak sekali. Tapi di sini yang Furi garis bawahi, karena Furi memang pegangnya look tab, ini yang paling Furi ingin jelaskan kepada semuanya bahwa look tab ini bukan pesugihan, bukan tuyul ya, tetap rezeki dari Tuhan. Dan satu hal lagi, mereka adalah anak asuh yang memang kita harus menyayangi dengan sepenuh hati, maka mereka pun akan memberikan keberuntungan kayak gitu. Mudah-mudahan cukup bisa dimengerti. Kita akan ketemu lagi di segmen lagi viral selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you!